Halo, ketemu lagi. Di video ini kita masih nyambung sebetulnya dengan dua video sebelumnya ya. Ya, Yaitu? di dua video sebelumnya itu kita bahas bagaimana human design bisa membantu menemukan ikigai saya. Oh ya. Terus yang sebelumnya lagi yakin mau hidup dari passion. Oke. Karena itu ada prosesnya loh ya. Proses transformasi dari shadow ke light. Dan itu juga proses yang cukup seru sebetulnya gitu ya. Sampai ada foto-foto apa tuh? Foto-foto kalau Spiritual awakening itu ya. Before, during, sama after. nah, mungkin kita tampilin aja nih fotonya ini nih kayak gini nih ya. Jadi Karena- kalau lagi proses malah kayaknya berasanya lebih acak-acakan daripada sebelumnya gitu ya. Iya, karena kebayang orang itu kalau misalnya proses awakening spiritual itu kayaknya wah bakal hasil akhirnya aja tuh Kayaknya gitu ya. langsung bersinar, bercahaya gitu ya. Padahal prosesnya itu kita ngalamin waduh apa ya? Darkness soul. Apa sih bahasanya ya? Lupa ya. Iya. Dark Knight. Emang Batman ya, Dark Knight. The Dark Knight. Jadi kayak proses pergantian dari malam ke pagi itu kan mengalami titik dingin yang paling ekstrim dulu baru cahaya matahari muncul kan. Nah, proses transformasi dari shadow menuju light itu juga sama seperti itu gitu ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal dua kata yaitu karya dan kerja. Nah, apa hubungannya sama yang kemarin? Ya kita ngobrol aja nih. Gitu. Iya. Nah, gini teman-teman, ada perbedaan antara bekerja dengan berkarya. Oke. Bekerja itu menurut pengertian kami, bekerja itu prioritas utamanya adalah uang, untuk mendapatkan uang. Tapi kalau berkarya itu adalah satu aktivitas atau satu kegiatan di mana itu adalah ekspresi misi jiwa kita. Oke. Ekspresi memang dari sesuatu yang ingin kita lakukan. Uangnya gimana? Uangnya itu bukan jadi prioritas utama. Dan karya itu bisa jadi tidak menghasilkan uang, tapi bisa juga berakibat mendatangkan uang. Oke. Nah, cuman banyak orang inginnya berkarya itu selalu diidentikan dengan uang yang jadi prioritasnya. Benar. Gitu betul, kan? betul. Nah, ini nyambung juga sama yang video sebelumnya ya, yang hidup dari passion itu ya, gitu. Nah, jadi pada saat kita mau mulai berkarya, kita perlu melepaskan ekspektasi dulu nih terhadap uangnya, gitu ya. Karena kalau memang kita orientasinya uang, lebih baik kita bekerja, jangan berkarya gitu. Nah, karena nanti kalau misalnya kita berkarya, prioritas utamanya adalah uang, biasanya nanti ujung-ujungnya kita kecewa gitu. Kecewa dan kemudian kita malah menganggap berkarya itu nggak ada gunanya gitu Iya. ya. Padahal sebetulnya karya itu jauh lebih besar aspeknya Betul. daripada uang. Yes, dan karya itu dampaknya itu di berbagai aspek kehidupan. Iya. Jadi kalau bekerja memang dampaknya itu untuk satu aspek yaitu aspek finansial, tapi kalau berkarya itu bisa jadi dampaknya bisa luas. Finansialnya mungkin bisa dapet Iya. gitu ya, tapi biasanya sih ada gitu ya. Lalu aspek sosialnya ada, aspek spiritualnya juga dapet, aspek mentalnya dapet, aspek sehatnya juga dapet gitu. Ya, dan sebetulnya kalau mau dibilang finansial berdampak, biasanya pasti ada ya. Kalau menurut saya ya, karena yang namanya ekspresi energi itu sebetulnya yang mendatangkan aliran rezeki itu kan ketika energinya tuh being gitu kan. Iya. Nah, cuma ya lagi-lagi ekspektasi soal rezekinya itu kadang-kadang kita pakai standar Iya. dunia, pakai standar orang bahwa oh kalau mau yang menghasilkan tuh yang menghasilkan sekian gitu. Iya, atau dibatasi rezeki itu hanya sama dengan duit. Ya. Ya kan, padahal kan namanya rezeki itu banyak ya. Betul. Aspeknya tuh banyak gitu. Kita nambah temen itu juga rezeki, ya kan? Nambah, Kesehatan betul. kita makin prima karena Iya. kita melakukan sesuatu yang kita suka. Itu kan Benar. kita lepas beban pikiran ya. Kita bayangin kita melakukan setiap hari itu sesuatu yang kita suka, itu juga rezeki. Benar, ya kan? kita bisa hidup dengan happy, itu juga rezeki yang banyak dicari orang gitu kan. Ya. Terus juga kedamaian karena merasa oh saya sudah melakukan sesuatu yang memang jadi panggilan, itu kan Ya. juga
rejeki yang kadang-kadang tidak bisa dinilai gitu ya. Betul. Nah, cuman seringkali kalau misalnya kita mau berkarya, terus definisi rezekinya hanya sama dengan uang, nah ini yang membuat biasanya kekecewaannya bahkan kalau misalnya udah all out, dia merasa all out, kekecewaannya cukup dalam gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah karya itu apa sih gitu? Kalau bekerja mungkin teman-teman ada bayangan ya di dalam benaknya ya. Oh, bekerja ya kalau misalnya saya bekerja berbisnis itu juga bekerja. Pokoknya prioritasnya adalah uang. Berkarya itu apa? Seperti pengertiannya tadi, karya itu adalah ekspresi energi kita, ekspresi jiwa kita itu. Karya itu jangan didefinisikan sebagai bidang dulu ya. Jangan bidang dulu. Tapi yang perlu kita cermati adalah karya itu adalah ekspresi aktivitas dulu. Apa sih aktivitas yang membuat jiwa kita itu seperti anak kecil gitu loh. Betul, betul. Yang jiwanya, teman-teman bayangin anak kecil lagi mau main. Nah, kalau anak kecil lagi mau main itu kan dia nggak mikir duit, yang penting main, yang penting happy, seneng gitu kan. Iya, dia mengikuti dorongan hatinya pengen apa. Pengen gitu apa, mainnya juga bisa berubah-berubah ya. Abis main gambaran, kalau zaman saya dulu mainnya gambaran ya, belum main gadget ya. Abis main gambaran, abis itu main bentengan ya. Yang penting seru aja. Terus ya dari main yang gerak fisiknya dikit gitu ya, cuman duduk-duduk, abis itu gerak fisiknya lari sana, lari sini gitu ya. Tapi kalau ditanya, anak kecil tuh ya, capek nggak? Ya mungkin capek gitu ya, karena fisik terbatas ya. Tapi kalau kita ngelihat kalau saya pribadi ya, ingat-ingat zaman kecil dulu, kayaknya kok rasanya nggak ada capeknya kalau main itu ya. Benar-benar. Cuman ya, kalau kita udah makin dewasa ya mungkin fisik terbatas ya. Kayak waktu kecil kan kita disuruh tidur siang aja susah banget gitu kan. Karena hari kita tuh diisi oleh hal-hal yang kita suka gitu. Jadi disuruh break aja kita kayaknya, aduh, nggak mau break gitu, nggak mau udahan. Sekarang mungkin setelah gede kita mengisi hari kita dengan hal-hal yang sebetulnya keharusan. Jadi malah kayaknya aduh kapan breaknya ya gitu. Iya, bener, betul. Sekarang malah nyari gitu. Bener. Nah, itu berkarya tuh seperti itu rasanya teman-teman gitu ya. Jadi jiwa kita tuh kayak anak-anak yang wah seneng dan pengen meluapkan ekspresinya. Kalau di Ikigai itu ada tenggelam. Ada state tenggelam, yaitu katanya tenggelam itu ketika kalau kita lagi mengerjakan sesuatu yang kita suka, sampai hal lainnya tuh kayak nggak berarti dan nggak kerasa gitu. Entah itu waktu, entah itu pokoknya apapun gitu ya, kayak kita hidup di dunia sendiri gitu pada saat mengerjakan hal yang jadi karya kita itu gitu. Iya. Nah, gimana berkarya itu? Cari aja satu aktivitas ya. Aktivitas yang membuat kita itu tenggelam dalam rasa itu gitu. Nah, dalam sukacita, dalam kepuasan, dalam gairah gitu ya. Bener. Passion ya. Kalau anak kecil mungkin kita ngelihatnya nih anak main terus gitu. Nah, jangan dilihat mainnya. Coba deh dilihat lebih dalam. Di balik main itu mereka ngapain sebetulnya. Contoh ya. Anak kecil bermain mungkin dia senengnya itu ngumpul-ngumpul sama temannya. Mereka berinteraksi, mereka berkomunikasi dengan temannya gitu. Nah, jangan-jangan karya mereka adalah seni membangun hubungan dengan orang gitu. Betul. Nah, itu terekspresi dalam bentuk main bentengan ya. Kalau zaman sekarang mungkin dia main gadget ya, main game online gitu. Nah, jangan dilihat game online ya, tapi di balik itu ada ekspresi energi apa sih yang mereka lakukan gitu. Mungkin mereka yang pertama, mungkin dia main game itu sebagai sarana, game online itu tempatnya dia berkumpul untuk berkomunikasi dengan orang. Berarti itu adalah sarana dia berekspresi energinya untuk membangun hubungan dengan orang lain. Ada juga anak yang main game kalau dulu saya mainan itu buat berdagang, seni bernegosiasi itu ada. Teman-teman saya ada loh yang dulu, kalau zaman saya dulu sekali lagi ya, jualan gambaran tuh ada. Jadi kalau udah banyak dijual. Jadi kelereng, dagangnya itu ya udah jalan ya gitu, melalui mainan. Mungkin mereka sih nggak lihat jumlah duitnya gitu. Bener. Tapi mereka seneng gitu. Aja. Seneng bernegosiasi, seneng
kayak seneng menyediakan barang yang orang lain suka gitu. Iya. Jadi dia cari di mana nih gue bisa bawa gitu kan. Bener. Nah, di balik main itu berarti ada ekspresi energi itu. Lalu ada ekspresi energi apa? Ada banyak. Yang suka main itu karena dia senang jadi pemimpin gitu. Jadi iya, suka ngatur ya. Iya, mengorganisir. Betul. Ntar kamu yang nyerang ya, ntar ini diam nanti gantian kayak gitu. Bener. Nah, itu ngatur. Berarti kan itu ekspresi energinya adalah ekspresi ngatur kan, gitu. Nah, lalu ada orang yang mungkin mainnya sendiri juga ada. Benar. Anak kita tuh yang kecil demennya tuh mengamati. Jadi dia happy aja sendiri gitu ya. Yang lain ngapain tuh dia cuma mengamati. Ntar pada saat dibutuhkan dia baru masuk. Ya. Atau ada juga yang main itu untuk nyari lucu. Ada tuh, ya, karena demen aja gitu. Untuk karena diketawain. Iya, karena bagi dia ngelihatin teman-temannya, ada aja kejadian teman-teman yang di kacamata dia, di penglihatan dia itu lucu gitu. Buat dikomenin kah? Iya. Buat dia ya diceng-cengin kah? Gitu. Nah, cuman orang lain nggak bisa melihat sisi lucunya gitu, sisi humornya dari itu gitu ya. Dan dari berbagai ekspresi itu bisa jadi karya gitu. Yang penting kita tahu aja satu aktivitas yang membuat kita bersukacita layaknya anak-anak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya dihubungkan, bagaimana saya bisa mendapatkan aspek finansial dari aktivitas yang menghasilkan sukacita itu, banyak jalannya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman internet yang pekerjaan itu, aktivitas untuk mendatangkan duit itu makin luas gitu. Betul. Dan sebetulnya ketika kita sudah mengikuti panggilan untuk berkarya ya, itu kan tadi berarti kan kita mengekspresikan energi kita. Iya. Ada rasa puas, ada rasa damai tadi ya, ada happy-nya. Nah, sebetulnya itu aja bisa menggerakkan kita. Mungkin rezekinya itu nggak datang dari si karyanya itu, tapi pada saat kita melakukan kerja kita bisa melakukan kerja kita tuh dengan jauh lebih baik karena energi kita sudah tersalurkan melalui karya gitu. Jadi entah itu datang dari karya itu sendiri atau karya itu menghidupkan menghidupkan energi kita sehingga kita melakukan kerja kita dengan jauh lebih perform, dengan jauh lebih baik. Itu dampak-dampak yang bisa terjadi gitu. Jadi rezekinya datang dari mana bisa macam-macam ya. Tapi satu, kita membebaskan diri. Iya, dampak dari berkarya itu sebetulnya adalah menghidupkan energi dan jiwa kita gitu. Kayak iklan rokok ya, bikin hidup makin hidup ya. Ya benar nggak sih? Ya, tagline-nya gitu ya. Nah, ekspresi itu nanti bisa datang dengan sendirinya. Maksudnya hal yang mendatangkan uang itu bisa datang dengan sendirinya. Kalau kita benar-benar mau menghubungkan menghubung-hubungkan ini dengan aspek finansial, ya seperti itu gitu. Misal orang yang memang ekspresi energinya tadi pemimpin, yang kamu begini, kamu ini, mungkin dia bisa jadi IO, bisa yang akhirnya dia mengekspresikan hal itu. Atau di perusahaannya, di pekerjaannya, memang pekerjaannya dia yang buat ngatur-ngatur orang, itu juga bisa gitu. Betul. Ya. Lalu orang yang tadi ngelihat segala sesuatu dari sisi lucunya, dari sisi humornya, bisa jadi dia jadi stand up comedy, bisa jadi gitu ya. Benar. Terus dia juga bisa menulis sesuatu yang lucu gitu, dia bisa bukukan, atau bisa jadi komedi konsultan, ada banyak sebetulnya. Dan jadi sesuatu yang mendatangkan uang buat dia itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sukacita gitu kan. Dan ngalir gitu ya. Bukan sesuatu yang dengan sengaja dari nggak ada kemudian dibentuk skillnya. Tapi memang hanya tinggal mengasah skill yang sebetulnya udah ada karena itu ekspresi dari energinya dia sendiri. Iya, gitu. Betul. Nah, yang penting kita menyadari, yang pertama kali itu sadar dulu dengan hal itu. Karena seringkali kita tuh tidak menyadari hal itu. Betul. Saking ngalirnya ya. Ya, saking udah menurut kita gitu doang. Kayak gampang banget ini mah. Masa dan gini, ada conditioning ya bahwa sesuatu yang sesuatu yang diperoleh dengan perjuangan itu kayaknya lebih pantas dihargai daripada yang
ya gitu doang gitu kan. Gitu ya. Padahal sebetulnya yang setiap orang pasti punya gitu doang yang sebetulnya itulah sumber keberlimpahannya dia Betul. gitu. Betul. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya ditanya bagaimana bisa mulai berkarya, coba aja mulai catet lah ya. Catet satu kegiatan-kegiatan. Ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah bidangnya dulu, nggak usah apanya ya, pekerjaannya dulu, terus ini jenis profesi apa, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Cari aja satu aktivitas, buat list mungkin gitu ya. Dulu saya juga disuruh Rusi kayak gitu tuh gitu. Buat list satu aktivitas yang menimbulkan rasa sukacita itu. Kalau di human design disebutnya sebagai rasa signature ya. Ya. Gitu. Buat misalnya, saya hari ini saya ngobrol sama si A misalnya. Nah, ngobrol sama si A itu menghasilkan perasaan sukacita nggak? Ternyata iya loh gitu. Terus misalnya besok ngobrol lagi sama si B. Kok aku kalau misalnya ngobrol sama orang itu ada luapan energi yang meluap-luap ya gitu. Nah, terus nanti teman-teman bisa bedah. Ngobrol itu ngapain? Sebetulnya apa yang teman-teman lakukan di ngobrol itu? Aktivitas di ngobrol itu kan ada banyak ya. Ada menginformasikan sesuatu, ada mendengarkan, ada membantu menyelesaikan masalahnya dia gitu. Ada menyederhanakan hal yang rumit jadi lebih sederhana. Ya. Ada yang kerjaannya tuh menangkap informasi terus dia ngulik sendiri gitu di pikirannya. Itu juga ada yang di ngobrol ya. Ada yang tadi yang bagian hahaha mencairkan suasana gitu. Nah, teman-teman bisa bedah tuh di aktivitas hariannya aja. Kayak contoh saya pribadi ya. Saya pribadi itu seneng banget untuk ngobrol dengan orang lain, tapi konteks ngobrolnya adalah saya menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi saya tuh bisa dibilang informan aja udah, gitu ya. Tapi kalau dengerin orang saya suka nggak? Terus terang saya tidak suka, ya. Bukannya tidak suka gitu, cuman masih effort buat saya. Tapi kalau memberikan informasi, sesuatu yang menurut saya bagus, benar, dan menarik, wah, itu kayak meluap-luap. Jadi kalau misalnya saya dikasih waktu 24 jam, saya jadi informan, tapi sesuatu yang bagus dan benar menurut saya gitu. Itu sesuatu yang kayaknya energinya ada aja gitu. Untuk ngomong, untuk menyampaikan tuh kayaknya nggak habis-habis. Dan herannya tuh kayak nggak mikir memang kalau lihat Ari lagi share sesuatu ya. Itu kayak bisa banyak, nggak habis-habis. Tapi kok kayak nggak, kalau disuruh orang untuk menulis itu mungkin kayak apa aja tadi, aku kayaknya banyak banget. Cuma kamu mah nggak mikir ya? Nggak mikir ya. Pokoknya ada aja hal yang mau saya sampaikan dan menurut saya bagus gitu. Iya, nah, betul. Itu informan. Jadi saya itu informan. Karya saya pasti seputar informasi udah. Menyampaikan sesuatu gitu. Dalam bentuk apapun, bisnis saya ya tugas saya adalah informan udah gitu. That's it. Dan kalau misalnya ditanya hasilnya dari mana, ya dari saya sebagai informan, dah titik gitu. Nah nanti kalau hal-hal yang lainnya bukan kebetulan ya, berkolaborasi dengan yang lain karena informan aja nggak cukup kan gitu. Dan sebetulnya energi informan tadi, energi apapun sih ya, cuma yang di sini kan contohnya energi informan ya, itu kan sesuatu yang belum tentu orang lain punya gitu kan. Pasti ada energi-energi kita yang orang lain nggak punya, dan sebaliknya energi-energi orang yang kita nggak punya gitu. Dan energi ini akan saling mencari gitu. Betul. Akan saling mencari dan membutuhkan. Jadi nanti tahu-tahu ketemu aja ya. Ketemu timnya, ketemu temennya, ketemu orangnya yang kayaknya butuh apa yang kamu punya gitu. Betul. Nah, dan ya nanti semua karyanya berhubungan dengan ekspresi energi tersebut gitu. Jadinya kan enak berkaryanya ya gitu. Dan biasanya nih kalau saya pribadi ya, nanti teman-teman bedah sendiri gitu ya. Saya yang menginformasikan sesuatu, orang udah mulai tertarik nih. Orang udah mulai biasanya gitu tuh, kayaknya menarik nih gitu ya. Orang udah mulai tertarik, nanti yang jawab-jawabin gitu ya. Yang memfollow up itu biasanya Bro Charles ya. karena Charles itu punya energi explanation ya, energinya dia menjelaskan. Nah, saya pribadi tuh nggak punya gitu. Nah, terus nanti kalau
orang bertanya sesuatu tentang tentang sesuatu yang saya sampaikan dan akhirnya dia tertarik untuk ngambil produknya gitu ya, biasanya Rusi yang jawabin gitu ya, karena dia memang punya energi menyuling itu kan, mendengarkan orang gitu. Kayaknya biasanya kalau saya gitu, saya yang udah cerita, nah orangnya udah mulai tanya, nah dah silakan Bu, sayanya diem habis itu. Betul, gitu. dan Saya makan kayak apa gitu. Dan enaknya gitu karena benar saya sendiri nggak punya energi untuk memulai atau menginformasikan gitu. Jadi kalau orang yang benar-benar belum tertarik atau belum open, nggak keluar gitu buat saya untuk ngomong gitu. Jadi ya udah, saya cuma keluar ke orang yang udah nanya, yang sudah terbuka. Nah bagian membukanya itu bagian Ari, bagian Bro Charles gitu, jadi tinggal masuk. Nah sebetulnya dengan kolaborasi ini enaknya kita bisa berkarya dengan sesuatu yang kita energi bisa masing-masing gitu kan. Betul. Dan kita tidak merasa kesulitan dengan hal itu gitu. Nah jadi berkarya itu dimulai dari cari aja satu aktivitas, satu kegiatan yang kita melakukannya itu seperti anak-anak yang bermain tadi. Jadi apa aktivitas teman seperjalanan untuk memulai karyanya tersebut, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin ya di komunitas lompatan hidup, di Zoom kita. Kayaknya senang kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang di sana. Nah buat teman-teman yang mau ikutan, coba cek link di description supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oke, thank you, bye-bye. See you.